BPJS Ketenagakerjaan memastikan para karyawan korban semburan api di PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau PT ITSS, kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMI Bahodopi untuk dipenuhi haknya. Akibat semburan api di kawasan industri Bahodopi, tepatnya tungku PT ITSS yang merupakan tenan dari PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP. Sebanyak 59 karyawan Indonesia dan karyawan Tiongkok menjadi korban luka bakar 70%. Hingga saat ini dari data yang diperoleh, korban meninggal dunia dari peristiwa itu sebanyak 19 orang, terdiri dari 13 tenaga kerja Indonesia dan 6 orang tenaga kerja asing asal Tiongkok. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun perusahaan mengenai penyebab pasti terjadinya ledakan yang mengakibatkan banyak korban tersebut. Koordinator Komunikasi dan Hubungan Media PT IMIP Dedi Kurniawan dalam penjelasannya menyampaikan turut berduka cita terhadap para korban dan pihak perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan hak-hak korban dan keluarga. Ia menegaskan bahwa santunan sebesar 600 juta rupiah bagi keluarga korban meninggal dunia diserahkan dalam 2 kali, yakni 25 juta rupiah tunai dan 575 juta rupiah melalui rekening ahli waris. Sedangkan tempat kejadian perkara belum dioperasikan karena masih dipasang polis lain, hanya tim investigasi yang bisa memasuki area tersebut. Hingga hari ini, tim investigasi yang dipimpin oleh Polda Sulteng sampai dengan hari ini, tanggal 27 Desember 2023, masih terus bekerja. Selain mereka mengecek di lokasi kejadian, juga mereka telah mewawancari sejumlah saksi mata untuk memperoleh keterangan. Langkah-langkah yang diambil perusahaan atas kejadian ini, yang pertama, perusahaan itu menyatakan sangat prihatin dan berbelasungkawa yang sangat mendalam. Terkait penanganan korban, manajemen telah membentuk tim gabungan untuk melakukan pendampingan terhadap korban dan membantu semaksimal mungkin. Khusus para korban yang meninggal dan dipulangkan, seluruh biaya pengobatannya termasuk biaya penguburan dan lain-lain itu menjadi tanggungan pihak perusahaan. Perusahaan juga ikut mendampingi saat jenazah para korban yang meninggal itu dibawa ke kampung halamannya dan perusahaan menyerahkan kepada keluarganya masing-masing. Selain daripada itu, perusahaan juga telah memberikan bantuan dan santunan kepada para korban. Setiap korban itu selain mendapatkan bantuan dari BPJS, juga seluruh perusahaan juga menanggung biaya pendidikan bagi anak-anak dari para korban yang meninggal. Di luar itu, perusahaan juga memberikan santunan sebanyak 600 juta rupiah per orang. Bentuk pemberian bantuannya itu diberikan secara terpisah 25 juta dalam bentuk cash, sedangkan sisanya sebanyak 575 juta itu diberikan dalam bentuk transferan ke rekening masing-masing ahli waris. Sementara Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Minje Watu, mengungkapkan dari 59 korban, 48 diantaranya sudah terverifikasi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan rincian 14 korban meninggal dunia, luka berat 19 orang dan luka ringan 15 orang. Dikatakannya pihak BPJS Ketenagakerjaan juga telah turun langsung ke rumah-rumah korban, sehingga ahli waris bisa menerima haknya dengan penuh. Dan seluruh korban meninggal dunia akan mendapatkan santunan yang saat ini masih dalam proses kelengkapan berkas. Atas nama manajemen BPJS Ketenagakerjaan, direksi dan jajaran manajemen BPJS Ketenagakerjaan turut berduka cita atas insiden yang dialami oleh para korban, dan kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan memastikan seluruh yang menjadi korban mendapatkan perawatan hingga sembuh. Sedangkan bagi korban yang meninggal, kami akan segera memberikan seluruh hak-haknya kepada para ahli waris. Perlu diketahui bahwa ketika terjadi resiko, manajemen
Direktur Utama kami langsung memastikan bahwa tim LCT kita, tim layanan cepat tanggap sudah diturunkan, dan ketika terjadi musibah, tim LCT BPJS Ketenagakerjaan langsung turun lapangan. Di hari Minggu itu Pak Cali dan tim sudah langsung hadap Kakacap Morowali. Setelah itu Kakacap Palu Sulawesi Tengah juga hadir, dan perwakilan direksi saya langsung hadir di sini untuk memastikan seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan perlindungan pelayanan terbaik dalam musibah yang terjadi di PT Indonesia Tensing Stainless Steel ITSS di Morowali. Menurut saat ini dari 59 korban yang terverifikasi, 48 korban adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Meninggal 14 korban, luka berat 19 korban, dan luka ringan 15 korban. Ya, dari korban-korban yang meninggal dunia, kurang lebih santunan yang akan kita berikan 2 miliar sekian, dan itu pasti akan bertambah lagi karena ada beberapa korban yang belum teridentifikasi. Ya, kami berharap bahwa korban yang mengalami luka berat bisa sembuh, termasuk yang luka ringan, dan pelayanan terbaik akan diberikan BPJS Ketenagakerjaan, dan kami memastikan itu ke seluruh jajaran kami sesuai arahan manajemen, dan juga itu merupakan tugas kita bersama. Untuk korban-korban yang meninggal dunia, tim kita sudah datang langsung ke lokasi-lokasi rumah duka dan bertemu langsung dengan keluarga, memberikan ucapan duka cita sekaligus memastikan untuk memberikan santunan, dan saat ini sedang dilengkapi seluruh berkasnya untuk kemudian kami berikan santunan sesuai hak-hak yang mereka terima. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap bahwa seluruh perusahaan bisa memastikan karyawannya terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya ketika musibah itu terjadi dinikmati oleh pesertanya, dirasakan oleh pesertanya bagaimana manfaat kita, tetapi anak-anak yang ditinggal tidak menjadi anak putus sekolah baru, istri yang ditinggal tidak menjadi orang miskin baru, tetapi bisa melanjutkan kehidupan mereka, dan anak-anak ini tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Pams Ari Expos Update melaporkan.